Aku sudah bilang. Asalkan aku dipromosikan. Perjalanan kalian mencari tempat berlindung akan langsung lancar. Ibu punya kentang. Ternyata benar-benar kentang. Tapi, di sini, bahkan tidak ada bibit kentang sekalipun. Mungkinkah? Kentang itu jatuh dari langit. Ah, sudahlah. Yang penting bisa dimakan. Mau apa lagi sih? Kamu bilang. Ubi jalar. Ibu punya ubi jalar. Aneh sekali. Kenapa di gunung ini seperti tempat mencari harta karun saja? Apa saja bisa ditemukan. Apakah kita tersesat di labirin hantu? Kalau begitu, hantu ini cukup baik hati. Tahu kalau kita nggak punya apa-apa buat dimakan. Hantu seperti ini, aku nggak keberatan kalau ada lebih banyak lagi. Aku mau menyebutnya bidadari hantu. Telur, liar. Sebanyak ini. Semua ini berkat si babi. Sebagai sebuah sistem, bisa membantu tuan kecil menyelesaikan masalah. Tentu saja. Ini cuma sedikit makanan. Nanti kalau kamu mau rumah, aku bisa urus semuanya. Kalau saja dia tidak suka ngomong sial, ngotot bilang jalan ke kota itu akan ada longsoran batu. Maka seluruh keluarganya tidak akan tertimpa batu hingga tewas. Intinya, Menurut sialan, seharusnya dia yang disalahkan. Lepaskan tuan kecilku, lihat serangan babi putar-putar. lihat itu. Kekuatan menakutkan sistem ini sungguh luar biasa. Bukankah itu babi dari keluarga Su? Lagi pula seluruh keluarga Su sudah mati. Kalau tidak, kita bagi saja. Boleh saja. Tolong, mereka sedang mengasah pisau untuk memburu babi harum itu. Tuan muda, tenang saja, sistem ini pasti akan kembali. Aku masih menunggu kamu mengupgrade-ku, babi kecil. Niu, kamu baik-baik saja? Nenek, aku baik-baik saja. Kalian ini benar-benar tidak tahu malu. Kenapa ribut-ribut kayak anak kecil? Kalau berani, bertengkar saja denganku. Hei, kau yang bernama Wang, apa kau tidak takut pada gadis ini? Membunuhmu. Astaga. Kamu itu menjijikannya, astaga. Siapa yang bisa sebur kalian? Kalian semua benar-benar tidak tahu malu. Aku akan berdiri di sini hari ini. Kalau ada di antara kalian yang berani mengganggu Niu, ludahku akan menenggelamkan kalian semua. Babi kabur, cepat kejar. Hari ini aku akan membiarkanmu. Terima kasih, Bu. Niu, Kenapa kamu masih peduli sama mereka? Keduanya itu dulu selalu memukul atau memarahimu. 3 bocah nakal itu juga bukan orang baik. bukan. Niu yang tidak seharusnya bicara sembarangan. Semuanya salah Niu. Niu. Mulai sekarang, ikuti saja Nyonya Wang ya. Kiri kanan. Aku juga tidak punya anak. Meskipun keluarga kami tidak kaya, tapi Nyonya Wang pasti tidak akan membiarkanmu kelaparan. Ayah, ibu, dan kakak-kakakku telah mati lalu hidup kembali. Bangkit dari kubur. Tapi nenek Wang sepertinya sedikit mati. Bukankah aku sedang bertengkar dengan seseorang? Kenapa? Allah. Pikiranku penuh dengan hal-hal yang berantakan. Ya ampun sialan. Ya, Tuhan. Aku nggak bakal pakai ini kan? Setidaknya tunggu aku selesai bertengkar dulu. Kalau tidak, reputasi aku si gadis beda tahun Adian akan jadi apa? Ibu kan sudah pakai baju. Tapi ibu jelas-jelas tidak membuka mulut. Kenapa aku bisa mendengar ibu bicara? Ada apa ini? Enggak. Pasti, aku sedang bermimpi. Astaga. Ibu, kenapa kamu mencubitku?
Kau merindukan aku, seorang pengusaha. Pengusaha besar yang mewarisi harta keluarga. Bangun tidur tiba-tiba sudah berpindah dunia. Belum lagi, kenapa aku masih jadi pria bejat yang minum-minum, berjudi, dan memukuli istri serta anak-anaknya? Ya Tuhan, apakah engkau cemburu padaku? Sudahlah, sudah sampai di sini. Ngomong apa sih? Niu tidak mengerti. Tapi sepertinya ayah juga tidak membuka mulut. Ayah, nanti pasti akan merawatmu dengan baik. Sakit, sakit, sakit. Makan apa sih sampai segitu kuatnya? Tak heran kalau Godan adalah yang paling nakal. Aku, seorang jenderal yang gagah berani di medan perang, yang membantai musuh seperti rumput. Setelah mati malah berubah menjadi anak kecil, namanya pun Godan. Astaga, sungguh aib yang luar biasa. Astaga, Padahal aku adalah tabib legendaris dari lembah tabib suci. Kenapa aku bisa tersedak sampai mati hanya karena makan sebuah buah persik? Lagi pula, kalau memang harus mati, ya sudah. Kenapa malah bangkit kembali lalu kabur ke tempat terpencil ini? Aduh, jangan dibilang. Kalau ketahuan, mereka pasti akan menganggapku sebagai hantu dan membakarku. Aku harus tetap berhati-hati. meskipun awalnya agak menyedihkan, setidaknya aku adalah bos di dunia pasca kiamat. Di sini, aku bisa berbuat lebih banyak. Setiap kata yang diucapkan pada kakak, aku mengerti. Tapi kalau digabungkan, kenapa aku tidak mengerti? Dan mengapa pada kakak juga bisa berkomunikasi tanpa membuka mulut? Mungkinkah karena mereka tidak ingin didengar orang lain? Kalau begitu, aku harus berpura-pura tidak mendengarnya. Astaga. Ini benar-benar awal yang mengerikan. Suami yang tidak berguna. Keluarga yang miskin sekali. Anak bodoh dan aku yang jadi korbannya. Hanya anak perempuanku ini yang kelakuannya manis. Sekilas saja sudah terlihat menggemaskan. Ibu sepertinya sedang memujiku. Tapi, ibu jelas-jelas tidak pernah memujiku. Niu, kemarilah. Ibu, jangan pukul aku. Aku nggak akan ngomong sembarangan lagi. Aku nggak sengaja ngomong gitu. Batu-batu itu bisa longsor. Maksudmu? Kamu sudah tahu sejak lama bahwa batu-batu di gunung ini akan berguling. Ayah dan ibu, mulai sekarang aku tidak akan bermimpi lagi. Jangan pukul aku. Babi-babi bilang, jangan sampai orang lain tahu. Kalau ada yang bertanya padaku, katakan saja aku bermimpi. Maksudmu? Kamu bisa bermimpi tentang bencana. 2 tahun lalu, aku bermimpi tentang gunung bersalju, lalu desa kami di karantina. 3 bulan lalu, aku bermimpi tentang wabah hama, dan tanaman kami pun rusak. 2 hari yang lalu, aku bermimpi tentang batu-batu gunung. Ayah dan ibu, aku tahu aku salah. Aku tidak akan lagi menjadi orang yang membawa sial. Jangan bicara omong kosong, Sol. Penyebar kabar buruk. Niu jelas-jelas adalah bencana. Benar. Niu adalah harta karun kami. Bintang keberuntungan kecil. Astaga. Hal yang paling ditakuti di dunia ini adalah bencana alam. Tak disangka ternyata kita punya seorang putri yang bisa bermimpi meramal. Aku tahu, sebagai seorang jagoan bisnis, dimanapun akan selalu diberkati oleh takdir. Tapi dulu kalian semua, bersama orang-orang desa, sering menghujatku. Ibu ini bukankah kepalanya baru saja terbentuk? Otaknya langsung jernih. Ayah juga, setelah mengalami hal ini, ayah menyadari dulu memang benar-benar brengsek, mulai sekarang pasti akan memperbaiki diri. Astaga. Untung ada alasan, Alasan ini, kalau tidak, Kalau mereka tahu. cangkangku ini diganti orang. Gimana dong? Meskipun aku tidak mengerti, tapi ayah, ibu dan kakak-kakakku sepertinya saling mengerti. Niu, ayo, kita pulang. Tapi bagaimana dengan Nyonya Wang? Nenek Wang pingsan karena kalian menakutinya. Kalau begitu, bawa Nyonya Wang ikut juga. 3 bocah nakal yang bikin report ini harus diberi pelajaran yang baik. Masih ngapain di situ? Ayo angkat. Kalian sama sekali tidak punya kepekaan.
Berat sekali. Ada masalah. Chin Lao Liu, istrimu, telah dibawa pulang oleh keluarga Su Cheng yang tidak tahu malu. Apa? Bukankah seluruh keluarga Su sudah mati? Ada apa ini? Tidak, tidak. Kalau sampai mereka menuntut kita, bakal rep. Aduh! Aku pulang dulu. Sudah, pindah kembali. Kalian mau ngapain? Aku peringatkan kalian, jangan berani-berani bikin onar di rumahku. Jangan pernah berpikir begitu. Dulu memang begitu. Kita sangat tidak disukai. Itu pasti sangat tidak disukai, kan? Ah, itu bukan salah mereka. Memang keluarga pemilik rumah aslinya itu. Dulu mereka memang benar-benar tidak bisa diandalkan. Siapapun yang berurusan dengan mereka pasti kena masalah. Paman Chin, kami hanya mengantar Nyonya Wang yang pingsan. Tidak ada maksud lain. Benar-benar. Lebih asli dari emas. Kalian tidak mau minta apa-apa. Ini juga tidak. Tidak, kita tetangga, saling bantu saja. Apa masalahnya? Ayo, kita pulang. Aneh sekali, seluruh keluarga ini, kenapa semuanya jadi kayak orang lain aja? Aku juga merasa begitu, tapi aku lebih suka orang tua dan kakak-kakakku yang sekarang. Terutama ibu. Meskipun aku sudah siap secara mental. Tapi, tanah ini terlalu bobrok, ya? Aku punya naluri bisnis. Bukankah ini soal menghasilkan uang? Asal beri aku modal sedikit saja, aku bisa menggerakkan seluruh dunia. Istana Jenderalku. 18 kamarku 16 tempat tidur. Bahkan gua pun pasti lebih aman daripada ini. Sangga Riyadh. Tapi masih bisa ditinggali. Semua salam. Setiap hari berjudi dan minum-minum. Kamu sudah menghancurkan keluarga kita. Gampang apa sih buatku? Begitu datang langsung harus menanggung beban sebesar ini. Menanggung kesalahan. Kenapa harus menanggung kesalahan? Di punggung ayah kan tidak ada apa-apa. Kalau begitu, sekarang pergi ke tetangga sebelah untuk minta uang, masih sempat nggak? Menurutmu, apakah kita sanggup menanggung malu itu? Sudahlah dengan kerja kerasku. Nanti kita juga bisa menjadi kaya raya. Aku yang paling tangguh. Menanam sayur itu mudah saja. Tapi Bu, kita sudah tidak punya sawah lagi. Lahan terakhir telah dipertaruhkan oleh ayah. Jadi, ayah menyuruh kalian pergi ke kota. Katanya bisa ditukar dengan uang perak. Dasar anak yang menghambur-hamburkan harta. Kenapa aku bisa lupa soal ini ya? Kemarin aku mau ke kota membawa Godan, Daniu, dan Panghu dijual untuk ditukar dengan perak. Tapi diriku kemarin, apa ada hubungannya dengan diriku hari ini? Kalau aku bilang ke mereka, sebenarnya bukan aku. Apakah mereka akan mengerti? Tak heran sejak kecil, ayah dan ibu bahkan tidak mengizinkanku bertarung dengan belalang. Benar-benar pemberos. Aduh, aku benar-benar tidak bisa. Sekarang harus berkemas. Dan kembali ke lembah tabib suci. Masyarakat seperti ini memang tidak baik. Kalau ini zaman kiamat, aku bakal langsung merampok 10 atau 8. Aku benar-benar nggak tahan lagi. Hei, bicara dengan baik-baik dong. Jangan pakai kekerasan dong. Tuan muda aku Husan Han sudah kembali. Ya, di rumah masih ada seekor babi. Pas banget buat dipakai. Untuk mengembalikan tenaga kita. Babi kecil. Biarkan aku memandikanmu. Apa-apaan ini? Bukankah kita sudah sepakat untuk memeliharanya sampai besar dulu, baru dimakan? Tuan kecil, tolong selamatkan aku. Aku si babi tua benar-benar sudah tidak bisa lari lagi. Babi kecil. Biarkan aku memandikanmu. Niu. Niu suka babi. Bisakah kita tidak memakan babi ini? Ayah, aku kan cuma segini beratnya. Kalian berenam saja nggak cukup buat membaginya. Kalau nggak ada babi-babi ini, aku pasti udah dipukuli sampai mati. Aku juga harus melindungi babi-babi ini. Baiklah.
Kalau Niu Niu suka, maka ikuti saja kata Niu Niu. Niu Niu paling suka sama kamu. Di rumah masih ada beras. Niu Niu, sekarang aku akan masak bubur untuk kalian. Gimana bisa membiarkan Niu Niu pergi? Ayo masak. Aku nggak bisa. Jangan bercanda. Kapan sih aku pernah masak sendiri? Dasar dongyo, yang payah. Kau dan... Ayo masak. Kediaman jenderalku ada ratusan pelayan. Kapan aku pernah diizinkan masuk dapur? Kamu juga tidak bisa. Kalian berdua. Maaf, kami di lembah tabib suci biasanya berpuasa. Kadang-kadang hanya makan buah-buahan. Selama bertahun-tahun melawan zombie, aku hanya makan ransum kering. Kalau begitu, kamu saja yang pergi. Dulu, aku memang pernah membakar rumah itu. Sejak saat itu, di pintu dapur rumah, di tempel selembar kertas bertuliskan, anjing dan syawan. Dilarang masuk, tapi sekarang sudah berbeda. Seiring berjalannya waktu, kemampuanku semakin meningkat. Kalau aku mau masuk, ya aku masuk saja. Tidak apa-apa, Niu Niu sudah terbiasa. Memasak itu mudah. Tak heran, orang-orang bilang. Anak perempuan itu seperti selimut hangat. Dibandingkan ketiga bocah nakal ini, jauh lebih baik. Tuan muda, bagaimana kalau kita diam-diam memasukkan seekor tikus mati ke dalamnya? Tidak boleh. Baiklah, kalau begitu aku mundur selangkah. Kotoran tikus boleh, kan? Tidak boleh juga. Aku sekarang ini cuma sistem yang belum sempurna. Hanya dengan cara ini aku bisa memberi pelajaran pada mereka, baru bisa naik level. Baru bisa membuka toko. Baru kamu bisa menukarkan barang dari sana, mengerti? Tidak mengerti. Sudahlah. Ternyata naik level hanya bisa dilakukan sendiri. Kamu malah curiga padaku. Aku membelamu, mereka dulu sering mengganggu. Tapi menurutku, ayah dan ibu sudah berubah. Mereka sekarang sangat baik kepada Niu Niu. Gak mungkin deh, cuma sedikit rayuan manis saja udah bikin kamu terpengaruh. Percayalah padaku, sikap mereka berubah secepat itu. Pasti ada niat jahat. Menes di luar. Aku juga nggak punya permen kok. Ah, sudahlah. Tuan muda dengarkan baik-baik, para pengungsi 5 hari lagi akan menyerbu desa kalian, membakar, membunuh, dan menjara. Tidak ada kejahatan yang tidak mereka lakukan. Saat itu kalian hanya bisa mengungsi. Di jalan tidak ada apa-apa untuk dimakan atau diminum. Kalau kalian tidak segera meningkatkan levelku, kalian akan... Aku belum menyebutkan bagian yang paling penting. Ingat baik-baik apa yang aku katakan ini. Niu, Niu, Sepertinya kemarin aku bermimpi. 5 hari lagi, sepertinya akan ada pengungsi yang datang ke desa kita. Membakar dan merampok apa saja. Dan kita harus mengungsi. melarikan diri dari bencana kelaparan. Ibu sangat pintar, memang ini dia. Astaga, ini bukan hanya awal yang kacau balau saja. Untung ada Niu-Niu, kalau tidak saat tidur di tengah malam dan dibantai habis-habisan tanpa kita sadari. Sejak dahulu kala di mana pun para pengungsi pergi. Lagi pula, kalau orang sudah kelaparan sekali, apapun bisa mereka lakukan. Tanpa uang dan tanpa makanan harus mengungsi. Betapa aku merindukan lembah tabib suciku setiap harinya. Karena aku datang dari dunia lain. Maka tentu saja aku adalah tokoh utamanya. Seperti yang kita semua tahu, tokoh utama tidak akan mati. Tak heran kalau Niu-Niu bisa meramu masa depan. Mulai sekarang, semuanya harus bergantung padaku, sang bos di akhir zaman ini. Hahaha. Dengarkan kata-kata ayah, ibu dan kakak-kakakku. Sepertinya orang-orang ini sangat berbahaya. Ibu, lalu apa yang harus kita lakukan? Niu-Niu, dengarkan kata ibu. Orang-orang itu semuanya jahat, jadi kita tidak bisa tinggal di desa ini lagi ya. Kemanapun ibu pergi, Niu-Niu akan ikut. Cepat, keluarkan semua uang yang ada di rumah. Kita, setidaknya, harus membeli gerobak dulu.
Sudah ketemu. Aku lupa. Istri saya ini, apakah dulu pernah si agresif ini? Mungkinkah dia terkena lemparan batu, sehingga sifatnya jadi berubah begitu? Kalau begitu, ngapain masih banyak kau mau? Sebaiknya cari jamur liar dan sayuran liar. Bawa ke kota untuk dijual. Untuk ditukar dengan uang. Aku akan pergi sekarang. Niu, kamu tinggal di rumah saja. Ibu akan pergi bersama ayah. Kakak sulung, kakak kedua, dan kakak ketiga. Ada perintah apa? Wow, meskipun aku tidak suka anak-anak, tapi adik perempuan ini cukup menggemaskan. Aku tidak punya adik perempuan. Nanti kakak-kakak akan menyayangimu. Masih kecil tapi sudah begitu pengertian. Sungguh mengharukan. Tenang saja nanti kakak ketiga akan melindungimu. Wanita sialan, lepaskan anakku. Wah, ternyata kalian semua ada di sini. Anak-anak cuman main-main, gak usah dianggap serius. Buka matamu sendiri dan lihat. Lihatlah Daniel dari rumahku. Sampai seperti apa? Ibu, bukankah? Ya, memang dia yang memukulnya. Benar, aku bisa bersaksi. Berani-beraninya kamu menyerangku. Apa kamu kira aku si Little Chili tahun adil? Hanya sebutan belaka. Ibu ini satin betina. Astaga. Benar-benar, perempuan kalau berkelahi paling ganas ya? Karen banget. Rasanya seperti melihat rekan satu tim dari kehidupan sebelumnya. Sudah, Fen. Kamu cuma diam aja lihat aku dipukuli? Sucheng, aku setidaknya aku kan sepupumu. Kau, tolong tegar istrimu. Kalau kamu berani, silakan pergi. Pokoknya aku nggak bakal pergi. Kakak sepupu apa-apaan itu? Jangankan hubungan pemilik tubuh asli denganmu. Itu pun nggak bagus. Aku sama sekali tidak punya hubungan apa-apa denganmu. Apalagi wanita yang sedang marah besar. Memang sebaiknya tidak diganggu. Kau! Kalau kamu mau, aku membiarkan kalian. Boleh saja. Uang untuk berobat, si Daniel. Keluarkan dan manfaatkan kesempatan ini untuk menipu kalian. Saat mengungsi nanti, kita bisa menyiapkan persediaan makanan. Kakak kedua. Dengarkan. Daniel di rumah kita. Sudah sekacau apa rasa sakitnya? Aku bilang, aku akan menghitung sampai 3, keluarkan uangnya. Kalau tidak, aku akan memukul kalian berdua sampai jadi seperti ini. Ayo, kasih. Sudah, Feng, cepat kasih uangnya. Apa kamu mau ibu ini? Dipukuli sampai mati, ya? Kamu lagi ngusir pengemis, ya? Ini kan cuma wajahku yang sedikit memar saja. Kalian minta terlalu banyak ya? Perhitungan ini tidak semudah itu. Kalian tidak hanya harus mengganti biaya obat, tapi juga biaya perawatan luka bakar, ganti rugi atas hilangnya penghasilan, biaya nutrisi, dan biaya perawatan. Dan masing-masing 6 salinan, karena kami semua telah mengalami cheddar sah. Totalnya, 6 liang. Wah, ayah hebat sekali. Langsung menghitung 6 liang perak. Ini kan perampokan. Ini... Ayo, kasih. Dengan ini, seharusnya kita bisa mengungsi, kan? 6 liang. Mau nggak? Aku peringatkan kalian berdua, jangan ganggu kami lagi. Ayo pulang, bawa uang ini untuk Daniel di rumah kita.
supaya tubuhnya pulih kembali. Hey, hey, Dasar pengecut. Wanita sialan ini sepertinya sudah berubah total. Dan keluarga Sucheng itu, ada yang gak beres kok. mereka pasti punya rahasia. Rahasia apa-apaan itu? Tidak bisa. Aku harus mengungkap kebenaran soal ini. Mobilnya sudah ada. Persediaan makanan juga cukup untuk kita makan beberapa waktu. Jadi, besok pagi sebelum fajar, kita berangkat. Bagaimana dengan orang-orang lain di desa ibu? Neil, dengarkan kata ibu. Orang-orang sebelumnya begitu menganiaya kamu. Mereka semua seorang jahat. Kalau mereka tahu, mungkin mereka bahkan akan datang lebih dulu daripada para pengungsi itu, merampas makanan kita. Bisakah aku memberitahu Nyonya Wang? Dia sangat baik padaku. Dia bahkan diam-diam memberi aku kentang. Pan yang percaya padamu. Nenek Wang itu orang baik. Aku kasih tahu kalian ya. Kita datang ke sini semata-mata demi New. Jangan kira karena kalian berpura-pura baik-baik saja, kalian akan membuat kami percaya. Bu Wang, percayalah padaku. Mereka benar-benar hal yang sangat penting untuk disampaikan kepada kalian. Aku tidak salah dengar kan? Para pengungsi akan masuk ke desa kita. Sidak, gadis ini mulutnya memang terkenal mungka. Vegas. Ternyata mereka diam-diam ingin melarikan diri tanpa sepengetahuan kita. Tidak boleh, uang kita sudah habis ditipu oleh mereka. Kita harus mengejarnya. Ibu, aku hampir tidak bisa menahannya. Juan. Hey, hey, Kalian semua, dengarkan aku. Nenek Wang, dia masih bisa mengungsi ke kerabatnya. Tapi kita nanti, hidup kita tak Jadi sekarang, aku menetapkan 3 aturan. Dilarang mengeluh atau bilang capek. Kedua, dilarang rakus dan mencuri makanan. Ketiga, apapun yang diinginkan Niu, dia akan mendapatkannya. Kuatan, kenapa? Niu kan yang termuda di keluarga kita. Apakah kalian masih ingin dia menderita dan bekerja keras? Aku bilang ke kalian bertiga. 4. Bahkan, kalau kalian harus mengencangkan ikat pinggang, Niu harus tetap makan kenyang. Dengar ya. Ibu sangat baik padaku. Tuan kecil, jangan sampai tertipu. Mereka jelas punya niat buruk. Ada masalah. Aku lihat siapa yang mau pantatnya dipukul, ya? Putri, harus aku yang memanjakannya. Sebagai kakak, merawat adik adalah kewajiban mutlak. Binar serahkan saja padaku. Bukankah kalian memang sudah berpikir seperti itu sejak awal? Ternyata memang aku yang paling sayang pada adikku. Aku benar-benar ingin memukulnya. Aku benar-benar ingin memukulinya. Dasar cewek licik, tunggu saja. Sudah. Lah. Sekarang kita ikat tali gerobak ini. Ke babi itu, biar babi itu yang menarik kita. Kalian berempat, nanti duduklah dengan tenang di gerobak. Kita berdua yang akan mendorong kalian. Jangan bercanda dong. Aku kan babi. Mana mungkin aku yang menarik gerobakmu? Aku bukan keledai. Siapapun yang mau menarik gerobak ini silakan saja. Pokoknya, aku nggak mau. Sepertinya, babi ini sedang meremehkanku. Mengancam babi dengan pisau, apa-apaan ini pahlawan macam apa itu? Untungnya aku adalah sebuah sistem, kalau tidak dengan tubuh mungilku ini. Gimana bisa menarik kalian sekelompok anjing ini? Lihat itu, sekelompok makhluk egois. Orang-orang ini dalam masalah sebesar itu tidak memberitahu kami sedikit pun. Untungnya Kak Chunhua pintar. Kalau tidak, mereka pasti sudah berhasil. Ayah, betul.
Ayo kita segera mengejar mereka. Untuk apa? Semuanya sudah direbut. Berani-beraninya merebut barangku. Kamu beneran pikir aku tidak punya temperamen, ya? Aku biarkan kamu merebutnya. Bukan. Kenapa cewek ini begitu kejam? Kamu hebat sekali. Hari ini aku bakal berdiri di sini. Aku mau lihat. Siapa lagi yang berani merebut barangku, sialan? Ada belasan orang. Kalau aku nggak bisa ngalahin, mereka ya udah. Tapi kalian beberapa ikan kecil busuk ini, aku pasti bisa menghabisi kalian. Orang-orang ini sepertinya nggak gampang dihadapi. Kita cari lagi. Sepertinya. Meskipun kita sudah melarikan diri lebih awal. Tetapi, masih banyak pengungsi. Oisha, waktunya. Bergegas. Kita harus segera naik ke mobil. Untungnya mereka tidak melihat kita. Apa yang dikatakan Xiawan memang benar, untungnya kita percaya padanya. Tapi orang-orang ini benar-benar tidak berguna. Mereka sama sekali tidak berhasil merampok apapun. Benar, biar mereka yang mau kabur diam-diam pantas dapat pelajaran. Mereka sudah pergi jauh. Ayo kita kejar mereka. Ayo. Aku nggak mau jalan, aku mau makan. Hei, bisik-bisik saja. Kalau sampai didengar si harimau betina di bawah sana, kita bakal celak. Semua ini salah dia yang merampas uang kita. Kalau tidak, yang berbaring nyaman di gerobak itu pasti kita. Intinya, sudah berjalan begitu lama tapi belum berhenti sejenak. Tidak. Bagaimana bisa babi ini masih bisa menarik gerobak? Aku nggak kuat lagi. Cepat, kasih aku sesuatu untuk dimakan. Kita sudah berjalan beberapa kali. Mari kita istirahat di sini saja. Sekaligus makan sedikit. Babi kecil ini kelihatannya kecil. Tapi cukup kuat. Dia menarik kita tanpa henti, menempuh perjalanan sejauh ini. Iya, jalan pegunungan ini jauh lebih sulit dilalui daripada jalan raya. Sekarang sudah tahu betapa hebatnya aku, kan? Dan ini baru permulaan. Kalau aku bisa naik level. Perjalanan kalian menghindari bencana ini langsung melesat, oke? Tuan muda, bagaimana kalau... Aduh, Ini kue yang dibuat Niu kemarin. Enak dan mengenyangkan. Beberapa hari ini kita sedang dalam perjalanan. Kue ini pas banget buat dimakan. meskipun tuan muda kamu tidak mengizinkanku naik level. Tapi aku tahu, kamu tetap peduli pada... Niu. Jangan bergerak. Tunggu saja. Tunggu apa lagi? Cepat kemari dan tarik aku. Kamu benar-benar ingin aku terbelah dua. Aku bilang, nih, bukan karena aku takut padamu. Kalau dia nggak lagi menahan aku sekarang, aku bakal memukulmu sampai mati. Tindakan dia ini kenapa terasa begitu familiar ya? Rasanya pernah melihatnya di suatu tempat. Mungkinkah? Dia juga orang yang datang dari masa lalu. Sepertinya aku harus cari waktu untuk mengujinya. Semua ini diajarkan olehnya. Kalau berani cari saja dia. Kenapa? Kamu sebagai kepala keluarga, masih mau aku yang jadi tameng di depan. Benar-benar orang yang tahu diri. Untung kali ini bukan aku yang kena imbasnya. Sungguh tegas. Selama bertahun-tahun aku berdagang, akhirnya aku melihat orang yang lebih serakah dariku. Tuan muda, kamu masih tertawa. Padahal leher kita terancam oleh pisau orang itu. Apakah orang-orang itu? Tidak bisa. Kita harus segera kabur. Iya. Kita nggak boleh sampai mereka menyeret kita ke dalam masalah ini.
Hey, berhenti. Pergi. Hey kakak, masih ada beberapa yang lolos. Kenapa? Kalian ada di sini? Ada apa? Jalan ini milik kalian, jadi cuma kalian yang boleh lewat. Benar, kok kamu ikut campur urusan kami? Kami akan pergi. Apa yang bisa kamu lakukan pada kami? Biar ketahuan juga nggak apa-apa. Pokoknya kami bakal terus menempel padamu. Ibuku bilang, jangan harap. Kalian yang kabur diam-diam saja. Oke deh, berani-beraninya mendengarkan pembicaraan kami. Menurutku, terakhir kali, belum cukup memukul kalian. Sekarang kami berempat muda dan kuat, nggak takut sama kamu. Aku sengaja mengajak mereka berdua, supaya nggak dibully sama Syawan. Sekarang aku nggak takut apa-apa. Ayo coba saja. Kami berempat melawan kamu sendirian, jangan sampai menangis. Cukup. Kalian anggap aku nggak ada ya? Cepetan! Serahkan uang perak itu padaku, kalau tidak aku akan membunuh kalian. Dia punya uang. Dia merampas semua perak keluarga kita. Iya, tepat 6 liang perak. Semuanya ada di tangan mereka. Wah, gak nyangka ternyata masih punya tabungan. Baiklah, serahkan perak itu. Siapa tahu aku sedang senang. Aku akan membebaskan kalian semua. Tapi kami sudah tidak punya perak lagi. Gak ada perak, tapi gak apa-apa kok. Menurutku cewek ini lumayan cantik. Dia bisa jadi istri kepala suku sedangkan kalian bunuh. Bakar babi itu lalu sajikan untukku. Mereka mau kabur. Mau kabur? Mau kabur kemana? Ahaha, nggak bisa kabur. Kalian nggak mau menjauh sedikit? Nggak mau mengganggu kalian. Lihatlah, kami orang-orang yang jujur tidak akan lari. Ya, kalian memang hebat. Kami mau lari pun nggak bakal bisa kabur kok. Iya. Kakak perampok, tolong atasi mereka. Aku akan menjaganya untukmu. Hahaha, kalau begitu aku harus berterima kasih padamu. Itu sudah seharusnya. Betul aja. Ayah si anak. Tidak. Jangan bangun. Saat seperti ini harus pura-pura mati. Kakak, ayo serang. Aku juga nggak berani. Biasanya aku cuma berkelahi dan mengumpat. Kapan aku pernah lihat pisau sungguhan? Hahaha, orang tak berguna. Sudah. Biarkan mereka hidup sebentar lagi. Yang ini baru seru. Ayo serang. Kalau harimau belum menunjukkan taringnya, kamu kira aku kucing sakit? Hahaha, dasar bocah nakal. Aduh. Baru saja pindah ke sini dan belum terbiasa. Tubuh ini bukan berarti aku belum terbiasa. Keterampilan bela diri yang kualami selama 20 tahun ini tidak sia-sia. Kapan dia jadi sekuat ini? Tak heran mereka berani kabur sendiri, ternyata dia masih menyembunyikan kemampuan. Sepertinya, kami memang sudah memilih untuk bergabung dengannya. Hebat apa sih? Dia kan tetap saja kalah dari... Kalau aku yang turun tangan, satu tamparan saja sudah cukup untuk melemparkan mereka jauh-jauh. Karena pertarungan sudah dimulai, aku tidak akan berpura-pura lagi. Saatnya menunjukkan kemampuan sesungguhnya. Serang! Untung aku punya pandangan ke depan, bawa alat untuk membela diri. Ayo mulai! Katakan pada ibuku, aku juga bukan pengecut. Wah! Hey! Ah! Ketiga anak laki-lakiku ini, kok jadi sehebat ini ya? Dalam ingatan pemilik tubuh aslinya, hal seperti ini tidak pernah terjadi. Mungkinkah ini karena aku pindah ke dunia ini? Yang memicu efek kupu-kupu. Zuju, lihatlah. Kan sudah kubilang ayah, ibu, dan kakak-kakakku. Sudah berbeda. Kakak-kakakku sekarang sangat hebat. Dan bahkan bisa melindungi Niu-Niu. Tuan muda, kamu masih terlalu mudah ditipu. Aku bilang padamu, perubahan mendadak pada seseorang hanya menunjukkan bahwa mereka punya maksud tersembunyi. Kakak sulung, kakak kedua, dan kakak ketiga, kalian hebat sekali. Astaga.
Pantas saja kalian adalah anak-anak kesayangan ibu. Kalian memang mewarisi sifat ibu. Tidak boleh, pria dan wanita tidak boleh bersentuhan. Aku digoda, hehe, sepertinya tidak juga. Sepertinya dia ibuku. Hanya ciuman saja, dulu banyak sekali wanita cantik yang mengelilingiku dan menciumku. Semua itu sebagai ucapan terima kasih karena aku telah menyelamatkan mereka. Langit tidak akan pernah menutup semua jalan berkat ketiga anak ini. Nanti kita juga bisa lebih aman. Bagaimanapun juga, aku ini kakak iparmu, kok kamu hanya diam saja? Istrimu mengganggu kita begitu saja. Kamu sebagai seorang pria sejati. Begitu takut pada istrimu, apa kamu tidak malu? Kamu kan sudah kenal aku sejak lama. Lagi pula, ini istriku. Kalau aku tidak membantunya, apa aku harus membantumu? Astaga! Pokoknya kalau kamu nggak nurut sama aku hari ini, aku akan memberitahu semua orang bahwa kalian sedang mengungsi. Aku ingin lihat, apakah kalian masih bisa bersikap santai seperti itu? Mau mengancamku ya? Tunggu saja, aku akan memukulmu sampai bisu. Gak perlu repot-repot, aku bisa lihat sendiri. Dia benar-benar pingsan atau pura-pura. Tenang saja, tidak parah. Kau cuma anak kecil, apa yang kau tahu? Kubur saja. Dikubur di sini saja. Aku bisa menggali lubang. Aku sudah berpengalaman. Nggak usah. Kalau kalian benar-benar nggak mau, kalau harus jalan kaki, aku nggak keberatan. Aku akan mematahkan kaki kalian. Fat Tiger, Big Bull Dogek, ayo kita pergi, lanjutkan perjalanan. Ayo naik mobil. Aku juga mau naik mobil. Cheng, gimana kalau begini? Kita orang dewasa, nggak naik. Kalau begitu, kita juga tidak naik. Zuang-Zuang masih kecil, bagaimana kalau dia naik saja? Naik apa sih, anak ini gemuk banget, lebih berat dari aku. Lagi pula, aku mau menggendong tuan kecil itu. Kalau aku mau, urusan apa aku sama dia? Nggak bisa. Babi-babi nggak setuju. Kita mau naik gerobak, harus dapat izin dari babi juga? Tentu saja. Kalau babi yang menarik kita, tentu saja kita harus tanya pendapatnya. Itu dia, apakah nyawa babi tua ini tidak dianggap nyawa? Lagi pula, ongkos gerobaknya kan kita yang baik. Kata-katamu itu salah. Meskipun kalian menggunakan uang kalian dan memberikannya kepada kami. Dan membeli gerobak ini. Tapi uang kalian disimpan di tempat kalian. Itu milik kalian. Kalian menaruh uang itu di saku saya. Maka itu adalah uangku. Aku menggunakan uang membeli gerobak ini. Katakanlah gerobak ini milik siapa? Benar. Ayo, berangkat. Nggak mungkin kan uangnya kita yang bayar? Tapi sepertinya memang milik mereka. Aku juga merasa begitu. Kenapa kamu masih diam di sana? Ayo gendong aku dan pergi. Mereka sudah berlari jauh. Ibu dan yang lain masih mengikuti kita. Tidak apa-apa, biarkan saja mereka mengikuti kita. Toh tidak akan mengganggu kita. Dengan kehadiran mereka, perjalanan kita melarikan diri dari bencana kelaparan ini akan terasa sedikit lebih ringan. Anggur Istana. Masih kepikiran minum. Kayaknya kamu mau dipukul ya. Apakah aku salah dengar? Atau memang tidak jelas? Atau aku coba lagi? Ada seorang gadis di desa itu namanya... Sudah jam berapa ini? Kamu masih memikirkan gadis di desa itu? Kamu gila. Kalau bukan ya bukan saja, kenapa harus memukulku? Kamu ini, ngapain sih bikin marah cewek galak itu? Ini kan cuma cari masalah. Hari ini kita istirahat semalam di sini. Besok kita lanjut perjalanan lagi, oke? Niu, apa kamu digigit nyamuk? Ibu jangan khawatir. Cuma gatal sedikit. Nggak apa-apa. Nyamuk sialan. Di mana-mana nggak pernah tenang. Intum kulitku tebal. Kenapa kalian tidak bilang dari tadi? Ini dia tanaman pengusir nyamuk yang terkenal itu. Aku sudah membawanya sejak tadi. Di sana banyak sekali. Aku akan segera pergi mencarikannya untuk kalian. Aku meramal sebentar, sepertinya ada yang bakal dipukuli. Kenapa? Tuan muda, kamu masih terlalu hijau. Tunggu saja dan lihat nanti. Aku juga mau rumput itu. Nyamuk-nyamuk bau ini bikin aku gila. Ibu akan segera mencarikannya untukmu.
Kamu masih duduk di sini ngapain? Cepetan cariin. Buatku. Sepertinya ini bentuknya mirip. Aku juga setuju. Ayo kita pulang dan gunakan juga. Jangan gigit aku. Ini semua salahmu. Rumput pengusir nyamuk apa yang kamu cari ini? Nyamuknya malah makin banyak. Chen Shufang, apa sih yang kamu cari ini? Aku gatal banget. Semua ini salahmu. Bahkan rumput pengusir nyamuk pun gak bisa kamu temukan. Pasti mereka. Yang mencabut habis semua tanaman pengusir nyamuk itu dengan sengaja ingin melihat kita malu. Kan sudah kubilang, kita jelas-jelas memetiknya dari tempat yang sama. Kenapa cuma milik kita yang nggak berhasil? Benar-benar sekelompok orang yang tidak berperi kemanusiaan. Kalau begitu, kalian pergi saja dan rebut rumput pengusir nyamuk itu. Kamu yang pergi. Kenapa kamu tidak pergi? Jangan lupa, akulah yang dari desa ini. Apa yang aku suruh kamu lakukan? Lakukan saja. Jangan kira aku tidak tahu. Bukankah kamu hanya ingin agar kami membantumu melawan Shawan? Seolah-olah kamu orang yang sangat mulia. Tenang-tenang, kita sekarang berada di perahu yang sama. Jangan sampai terjadi perselisihan di antara kita. Benar sekali, kalian sekelompok wanita. Dan berpikiran sempit. Apa yang kalian tahu? Cepat makan. Aku lapar sekali. Kita sih nggak mau turun ke level mereka. Roti putih kukus buatan ibu? Jauh lebih enak daripada roti kering mereka. Orang miskin yang bahkan tidak mampu membeli roti putih, benar-benar mengira semua orang bisa mengenali tanaman pengusir nyamuk. Kamu kira aku sudah membaca buku kedokteran selama bertahun-tahun ini sia-sia? Kalau begitu, kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Kamu juga tidak bertanya padaku. Bagaimana mungkin aku bisa melahirkan anak seperti kamu? Kalian berdua. Bawa, keluar. Pukuli, aku. Oke dah, akhirnya aku dapat kesempatan ini. Kalian mau ngapain? Dasar cewek licik, hari ini giliran. Lihat saja, kan sudah kubilang ada yang bakal dihajar. Meskipun aku nggak tahu kenapa, tapi ibu pasti nggak salah. Akhirnya ada yang menemani mata pandaku. Wah, hubungan ayah anak itu ada di hati. Jangan bergerak. Aku juga mau makan kelinci, cepat tangkapkan untukku. Baiklah, baiklah. Ibu pasti akan membawakan kelinci itu untukmu. Kita serang dari 4 arah. Aku nggak percaya. Kelinci ini bisa terbang. Berani-beraninya merebut kelinci dariku. Masih terlalu hijau. Malam ini bisa makan lebih banyak. Si kelinci kecil, jangan lari. Ayo sayang, malam ini bisa makan daging nggak? Tergantung padamu. Ayo, ibu ke kiri, ke kiri. Kanan, kanan. Banner, banner, banner. Hebat sekali. Layak anak ibu, anak yang baik. Ibu tidak sia-sia menyayangi. Pergilah, ambil kayu bakar lagi. Malam ini kita makan daging panggang. Kenapa kamu terus-terusan memegang-megang? Wah! Huang, Daniel. Go, Dan. New. Aku juga mau makan. Zuang-juang, nak roti kukus juga harum loh. Roti apa ini? Aku mau makan daging. Kalau kamu nggak kasih aku daging lagi, aku nggak bakal ngakuin kamu sebagai ibuku.
Cepatlah, ambilkan untuk anak itu. Cepatlah. Baiklah, aku pergi. Aku... Daging itu, bisakah kamu bagi sedikit ke kami? Sedikit saja sudah cukup. Aku cuma mau nyicipin rasanya aja. Ya lagi pula paha ini sudah dicabik-cabik. Dagingnya juga nggak banyak lagi. Sisanya kasih aja ke kami. Maaf. Ha. Ini pas banget buat kita bagi-bagi. Sedikit pun tidak bisa dibagi. Apa maksudnya tidak bisa dibagi yang ada di tangannya? Seharusnya diberikan kepada zuang-zuang kami. Dia itu beban buat apa makan sampai kenyang? Cepat, bagi kaki kelinci yang ada di tangannya. Biar aku makan, anggap saja ini murah buatmu. Aduh, zuang-zuangku. Aku sudah bilang ke kalian untuk jangan ganggu aku. Apa kalian tidak bisa belajar dari pengalaman? Wah, ibu benar-benar dah. Hei dasar bocah nakal kamu. Kamu juga mau ditendang? Ayo, kemari, kemari. Tidak. Life, duduklah. Ibu, makanlah. Ibu, makanlah. Niu-niu yang makan, ibu tidak makan. Lihat masih banyak ini. Hah, niu-niu. Tenang saja, nanti kalau kamu mau makan berapapun, ibu akan menyiapkan sebanyak itu untukmu. Ibu kamu baik sekali. Cepat makanlah. Aneh keluarga ini, sepertinya memang ada yang tidak beres. Menurut informasi, selain Niu-Niu, yang lainnya bukan orang baik-baik. Mungkinkah informasinya salah? Seharusnya tidak begitu. Adikku sudah menunjukkan kemampuannya, apakah aku juga harus mencontohnya? Kan gak mungkin mereka berpikir. Aku belum sepintar adikku, kan? Ibu belum makan, ayah pasti juga belum makan. Pura-pura saja tidak apa-apa. Cepat, makanlah. Ayah, silakan makan. Aduh. Benar-benar anak yang baik. Ayah. Ayah seharusnya menolak juga sama seperti ibu, kan? Hanya demi pujian, kehilangan sepotong daging. Kenapa aku merasa rugi banget ya? Tak heran adikku memberikannya kepada ibu. Adikku memang pintar. Tuan muda daging panggangnya enak kan? Hehe, aku kasih tahu ya. Kalau kamu setuju, biarkan aku mengerjai. Dan kakak-kakakmu, biar aku naik level. Ada banyak makanan enak. Coba pikirkan dulu. Kalau kamu ngomong lagi, aku nggak bakal kasih kamu makan. Aku diam, aku diam. Aku kesal sekali. Kenapa mereka bisa senyaman itu? Kenapa? Karena mereka habit kan? Anak-anak itu memang hebat. Sudahlah. Kalau nggak bisa mengalahkan mereka, mending gabung aja. Lagi pula, kalau ikut mereka, setidaknya kita lebih aman. Lagi pula, mereka nggak bakal bisa lepas dari kita. Kakak kedua, kenapa kamu? Ini, nggak boleh dilihat. Gak mungkin, kan? Kereta dorongku ini seburuk itu? Jangan lihat, jangan lihat. Untungnya, di masa sekiamat ini, aku sudah pernah melihat pemandangan yang lebih menjijikan. Tenang, tenang. Lantai bergoyang-goyang. Aku mau pingsan. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Goyang apa sih? Menurutku, pasti karena makan makanan yang nggak bersih. Hah, pantas saja.
Astaga, jangan-jangan itu kelinci kemarin yang belum matang ya. Sudah kubilang, jangan makan sendirian. Lihat saja. Tuhan pun nggak tahan melihatnya. Banner, karena kalian tidak membagikan makanan padaku, semoga kalian muntah sampai mati. Untungnya kita belum makan kan? Percayalah pada aku, tanahnya benar-benar bergetar. Sejak kecil aku sudah bisa membuka meridian Ren dan Du. Tumbuh besar sambil berendam di dalam panci ramuan. Semua indraku sangat peka, pasti tidak salah. Aku juga merasa pusing. Benar-benar Berdra, apa ini longsor? Niu, apa kamu bermimpi lagi? Belakangan ini tidak ada yang lain, bencana alam, lagi pula tidak mungkin. Terjadi sekaligus sebanyak ini, tidak memberi jalan keluar sama sekali, kan? Tidak. Sweet rasa agak familiar. Irama drumnya kental. Dan terasa seragam. Sepertinya bukan longsoran gunung. Sepertinya sekelompok orang yang terlatih, yang sedang bergegas menuju ke arah kita. Sekilas saja orang-orang ini terlihat tidak baik. Untungnya kita punya pandangan ke depan. Kalau bukan karena kamu, kita mungkin sudah ditangkap sekarang. Sekarang sudah tahu betapa hebatnya aku, kan? Nanti sama kakak kedua kamu ini, bersikaplah lebih sopan. Astaga. Untungnya kita berlari dengan cepat. Ternyata memang lebih aman kalau ikut bersama Syawan dan yang lainnya. Kakak, tidak ada barang berharga di sini. Sepertinya, ada beberapa tikus kecil yang membawa serta keluarga mereka, yang membawa barang-barang berharga dan bersembunyi di pegunungan. Karena sudah ketemu, kita tidak boleh membiarkan mereka lolos. Serahkan saja pada kami. Cepatlah. Kau ikut aku ke gunung untuk mencari carry tikus. Cepat. Awas kita ketahuan cepat pergi. Entah hari ini, berapa banyak keuntungan yang bisa kita peroleh. Menurutku, orang-orang ini pasti menyembunyikan banyak harta karun. Di zaman sekarang ini, kalau nggak bawa sedikit uang, berani-beraninya keluar rumah. Demi Tuhan, kami benar-benar tidak melakukannya. Lihat saja, jangan terlalu banyak berpikir. Saku celanaku lebih bersih daripada wajahku. Kalau kalian keluar sendiri, setidaknya mayat kalian masih utuh. Kalau kalian menolak ajakan minum ini, aku akan membungkus kalian dan memberikannya kepada anjing. Batu gunting kertas. Kenapa selalu aku sih? Nggak apa-apa. Lagi pula aku orang yang mampu. Tetap saja harus mengandalkan aku. Wah, setidaknya masih ada yang tahu diri. Tenang saja. Kakek akan memberimu akhir yang cepat. Bahkan aku pun tahu. Bahwa dalam perang, segala cara boleh dilakukan. Bodoh. Niu benar-benar hebat. Kalau saja waktunya cukup, aku pasti akan menggali 8 atau 10 lubang dan memasukkan mereka semua ke dalamnya. Tentu saja, kan sudah kubilang, soal menggali lubang, aku punya pengalaman. Bagus berani-beraninya menipu kita. Kau, Dan, Sudah datang. Selesaikan dua-dua yang tersisa pasti gampang banget. Kedua bocah ini sepertinya agak aneh. Kita harus hati-hati. kalian cuma sekadar penampilan belaka, bahkan dua orang yang pernah aku kalahkan pun tidak bisa kalian kalahkan. Cepat berlutut dan minta ampun padaku. Kalau tidak, satu tamparan saja sudah cukup untuk menjatuhkan kalian.
Ini bisa berakibat fatal. Lihat, dengan satu kalimat saja, aku sudah berhasil membuat mereka ketakutan. Tidak seperti mereka, malah masih mau bertindak. Pernah lihat orang yang percaya diri? Tapi belum pernah melihat orang yang buru-buru menyerahkan nyawanya. Aku hanya bisa bilang aku kagum pada keberaniannya. Tapi aku mendoakan dia semoga beruntung. Anak-anak suka ngomong sembarangan, jangan dipikirin ya. Masih berani ngomong sembarangan. Mau coba-coba? Akan memotong lidahnya. Kedua bocah ini agak nakal. Di bocah sombong ini, jelas-jelas memakan kertas. Kalian masih ngapain di sana? Cepat serang. Bukankah anakmu sendiri yang bilang bisa menjatuhkannya? Ya, kalau segitu kuatnya, ayo serang. Juang. Aku akan membunuhmu. Juang. Tunggu. Aku kasih tahu, di sana masih ada 2 orang yang bersembunyi. Di sana masih ada 2 orang. Ada tikus yang bersembunyi di sana. 1 lawan 2, tidak rugi. Zhang Chenhua, ternyata menggunakan kami berdua sebagai perisai. Lalu kenapa? Lagi pula, kalau aku tidak membawa kalian keluar, kalian juga akan mati. Anggap saja itu balasan kalian kepadaku. Kamu benar-benar tidak tahu malu, mau mati. Biarkan aku yang membunuhmu lebih dulu. Mau kabar lagi? Lihatlah kalian. Kakak ketiga, giliranmu. Tabata, kemari. Tenang saja, sudah aman. Niu. Dulu kami memperlakukanmu seperti itu. Kamu malah masih... Aku sudah tidak ingat lagi hal-hal di masa lalu. Yang aku tahu, hanyalah sekarang. Aku punya ayah dan ibu yang hebat, serta kakak-kakakku. Aku pasti akan melindungi kalian. Niu. Dulu kami pernah mendengarkan kata-kata Zhang Chenhua dan kawan-kawannya. Sampai salah paham terhadap kalian. Niu, tapi jangan khawatir. Kamu baru saja menyelamatkan nyawa kami. Aku dan kakakku pasti akan tetap teguh mendukungmu. Niu. Nanti kalau ada yang berani mengganggumu, aku yang pertama akan menentangnya. Cepatlah. Sayangku, aku benar-benar meremehkan kalian. Niu, jangan takut. Kita akan menyelamatkan ibumu. Lawannya adalah aku. Tak, mungkin. Menghadapi pedang dengan sebatang kayu, mana mungkin bisa selamat? Hei lalu, kenapa? Bunuh dia. Biarkan dia tidak memberiku makan, pantas saja. Ada apa ini? Selama bertahun-tahun ini, aku belum pernah berhasil melakukan teknik menekan titik akupunktur. Akhirnya berhasil. Ternyata di saat-saat genting, potensiku benar-benar terpiku.
Tiba-tiba, aku merasa pria ini agak ganteng. Hey! Aku pasti bakal tergila-gila padamu. Ay aku pun tahu cara menyindir. Kalau kamu berani menyakitiku, mati saja kamu. Aku akan membunuh kalian semua. Kalian sekelompok bajingan. Untungnya, aku punya 3 anak laki-laki. Aku ketakutan sekali. Semua berkat rencana kakak sulung yang bagus, kami bertiga yang lebih muda. Keluar satu persatu. Pasti bisa membuat mereka lengah. Itu benar. Kalau aku yang memimpin pasukan berperang selama bertahun-tahun. Bukan main. Lalu bagaimana dengan orang yang kamu takuti itu? Kenapa? Bukankah tadi kamu? Sudahlah, ish. Mengingat, karena kamu baru saja menyelamatkanku. Aku tidak akan mempermasalahkannya. Kenapa tadi aku tiba-tiba menyerbu ke sana? Ini adalah hal yang bisa kulakukan sebagai pedagang curang. Kinka? Aku jadi jatuh cinta pada si perempuan galak ini? Gak mungkin, aku ternyata suka yang kayak gitu. Mereka menikam orang dengan pisau. Sepertinya begitu. Gimana dong? Mau melapor ke polisi? Kalian membunuh orang. Ibuku bilang, harus melapor ke pihak berwenang. Karena kalian tidak memberi aku makan. Kalian semua akan dikurung di penjara. Anak-anak ini cuma ngomong sembarangan. Jangan dipikirin, gak apa-apa. Jangan dipikirkan, kalau bukan karena Niu hari ini, kita berdua pasti sudah mati. Kalau kamu berani melapor ke pejabat hari ini, akan mencabut wajahmu ini. Baru saja kamu mengkhianati kita. Utang ini belum lunas. Tepat sekali. Sekarang saatnya aku menagihnya padamu. Hey, kalian, apa yang kalian mau lakukan? Kalian, Jangan. Jangan pukul! Jangan pukul! Kalau mau melapor ke pihak berwenang, silakan saja. Asalkan kalian punya bukti yang membuktikan. Kalian tidak melakukan apa-apa. Benar. Kalau tidak bisa membuktikannya, maka kita akan masuk penjara bersama-sama. Tidak, kami tidak mau. kita masih mau kabur bareng kalian. Lihat saja, kalau cuma kita sendiri pun tidak berani. Orang-orang jahat seperti kalian seharusnya ditinggalkan di sini. Biarkan kalian berjuang sendiri. Bahkan orang seperti Niu yang tidak akur dengan kami pun datang membantu kami. Kalian sekelompok orang yang berhati gelap. Kedua, orang ini cepat sekali berubah sikap. Shawan, sebelumnya memang salah kami. Tapi kali ini berkat kalian, aku janji. Kedepannya, aku pasti akan seperti keluarga saya sendiri. Jika Niu mengatakan ke timur, kami tidak akan pernah ke barat. Anjing peliharaan. Melihat siapa yang lebih kuat lalu menjilatnya. Tidak apa-apa. Saat ini persediaan makanan Xiaowan dan kawan-kawan sudah berkurang cukup banyak. Keduanya mengikuti Xiaowan dan kawan-kawan. Tidak akan mendapat apa-apa menurutku. Nanti mereka bahkan tidak akan bisa makan. Baiklah. Kita tidak boleh berlama-lama di sini. Kalau para perampok itu kembali, kita akan dalam masalah. Kalau memang perampok pasti membawa perak. Astaga.
Ternyata itu batangan emas. Inikah yang disebut perasaan orang miskin yang tiba-tiba kaya? Dengan ini, apakah kita tidak akan pernah kelaparan lagi? Siapa sangka, sebelumnya aku sama sekali tidak menghargai emas. Sekarang kelihatannya, dulu aku terlalu sok. Pantas saja, si pemimpin kecil ini memang lebih kaya daripada orang lain. Tapi emas itu terlalu mencolok, jadi kita tidak boleh sembarangan mengeluarkannya. Mudah jadi sasaran orang. Kalian yang membunuh orang itu, jadi emasnya seharusnya juga milik kalian. Kita nggak mau. Benar. Aku juga tidak keberatan. New dan kawan-kawan begitu hebat, sekarang mereka juga punya emas. Asal mengikuti mereka, Itu kan emas. Andai saja itu milik Tapi, mereka terlalu hebat. Kita nggak bisa mengalahkan mereka. Babi! Tuan kecil. Aku merasa ada kekuatan di dalam tubuhku. Sepertinya akan naik level. Emas. Babi, ini memakan. Kekak. Pernahkah kamu melihat babi yang makan emas? Meskipun babi adalah hewan omnivora, tapi kan tidak bisa makan apa saja. Apakah ini yang disebut perasaan orang miskin yang tiba-tiba kaya, lalu tiba-tiba miskin lagi? Cara bunuh diri dengan menelan emas. Jika telah kamu terapkan seekor babi. Kalau tidak sekarang, langsung saja membelah perutnya. Dan masih bisa diambil lagi pula babi itu sudah mati. Aku sebenarnya masih sayang sama babi ini. Karena sudah begini. Ayo, mulai. Membunuh babi. Kau yang mati, seluruh keluargamu yang mati. Kan cuma mau makan emas kalian, apa perlu segitunya? Aku, sekarang, jauh lebih berharga daripada emas. Babi, kamu sudah bangun. Tentu saja, aku sekarang bukan lagi. Sistem setengah jadi seperti dulu. Tuan kecil. Apapun yang kamu inginkan sekarang, aku bisa mewujudkannya. Ternyata wujud asliku adalah sistem pemakan. Entah bagaimana, aku berhasil menyelesaikan upgrade-nya. Jadi, situasinya sekarang adalah emasnya sudah habis. Daging babi juga sudah habis. Sudahlah! Setidaknya, masih ada sedikit uang perak ini. Ayo kita segera kabur. Jalan pegunungan pasti nggak bisa dilalui. Supaya tidak ketemu gerombolan perampok gunung itu. Kita langsung menyeberangi gunung ini. Masuk akal. Kamu dan Sucheng di depan membuka jalan. Kami akan mengikuti. Ayo bangun, ayo jalan, ayo bangun. Tuan kecil. Sekarang saatnya mencoba kekuatan sihirku. Mau makan apa? Kentang? Ternyata benar. Aku sudah bilang. Asalkan aku dipromosikan. Perjalanan kalian mencari tempat berlindung akan langsung lancar. Ibu punya kentang? Ternyata benar-benar kentang. Tapi, di sini, bahkan tidak ada bibit kentang sekalipun. Mungkinkah? Kentang itu jatuh dari langit. Ah, sudahlah. Yang penting, bisa dimakan. Mau apa lagi sih? Kamu bilang
punya ubi jalar. Aneh sekali. Kenapa di gunung ini seperti tempat mencari harta karun saja? Apa saja bisa ditemukan. Apakah kita tersesat di labirin hantu? Kalau begitu, hantu ini cukup baik hati. Tahu kalau kita nggak punya apa-apa buat dimakan. Hantu seperti ini, aku nggak keberatan kalau ada lebih banyak lagi. Aku mau menyebutnya bidadari hantu. Hello, Lear. Sebanyak ini. Semua ini berkat si babi. Sebagai sebuah sistem, bisa membantu Tuan menyelesaikan masalah. Tentu saja. Ini cuma sedikit makanan. Nanti kalau kamu mau rumah, aku bisa urus semuanya. Kenapa sayang apapun bisa ditemukan? Ayah, setiap kali mereka selalu lebih dulu. Tidak bisa. Kita harus lebih cepat. Lain kali, kalau dia bilang lagi, kita langsung merebutnya. Kenapa mereka yang menikmati makanan enak? Semua itu seharusnya milikku. Nanti aku langsung menyerbu ke sana. Siapapun yang berani merebut milikku, aku akan menggigitnya sampai mati. Zuan-Zuan kita yang paling hebat. Ibu punya jamur. Ini milikku, jangan coba-coba merebutnya. Aduh, kenapa harus begitu heboh? Jamur-jamur ini lagi. Jamur apa-apaan? Ini ditemukan oleh Zuang-Zuang dari keluarga kita. Ya, ini jamurku. Kalau kalian berani merebutnya, aku bakal melempar kalian dengan kotoran. Apa maksudnya kalian yang melihatnya lebih dulu? Jelas-jelas Niu yang bilang duluan. Benar-benar, kita semua mendengarnya. Kak, kita langsung serang dia. Bukan maksudku, jamur ini beracun. Benar-benar berakin. Kalau dimakan bakal diare. Untung, ada kamu. Kalau nggak, aku pasti udah makan itu. Omong kosong, Brakun. Menurutku kalian cuma iri sama kita. Iya, makan saja. Lebih baik makan banyak-banyak. Kalian gak bakal mati karena buang air besar. Itu cara memancing emosi ya? Lihatlah si imut itu, dia sudah memungut begitu banyak. Semua tidak beracun, tapi kalau kami yang memungutnya, jadi beracun. Intinya, Tapi, itu hasil sihir babi-babi itu. Sedangkan jamur ini, aku yang menemukannya sendiri. Jadi, jamur ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Aku nggak bertanggung jawab. Loh, Betapa menakutkannya ketika ketahuan. Berani-beraninya memakan jamur secerah ini. Seolah-olah niat baik dianggap sebagai hati dan paru-paru keledai. Sulit sekali menasihati hantu sialan itu. Payung merah, batang putih, dimakan pasti terbaring lemah. Benar. Kami hanya ingin merebut milik kalian. Kalian sebaiknya jaga jamur. Kalian baik-baik. Ayo kita pergi. Jangan pedulikan mereka. aku tidak akan memberikannya kepada kalian. Malam ini aku akan merebus jamur, bikin kalian ngidam. Kota, Yuyang. Sepertinya kalau kita ikuti jalan ini, besok kita bisa masuk ke kota. Hari ini kita tinggal di sini, beristirahat semalam, besok masuk ke kota. Situasi di kota seharusnya lebih baik. Nah, ini hanya roti kukus ini saja. Jangan sampai kamu meremehkannya. Ada juga akar ini, buatan saya sendiri. Enak sekali. Ayo kita makan bergantian. Aku juga mau makan roti kukus. Ikuti saja kata Niu. Coba rasakan. Niu, sini. Aku kasih buat kamu. Isi dengan akar sampai penuh. Masukkan ke dalamnya. Coba deh, enak banget. Ada semuanya. Aku juga mau makan roti kukus dengan acar dan telur. Apa enaknya itu, Bu? Aku akan membuatkanmu sup jamur. Celupkan ke dalam roti, rasanya 100 kali lebih enak daripada telur.
Kalau begitu cepatlah buat aku lapar sekali. Baiklah, baiklah. Ibu akan segera membuatnya. Saran aku, jangan dimakan. Saran aku, diam saja. Juan, enak gak? Pasti pengen, kan? Aku gak bakal kasih kalian. Aku nggak punya kebiasaan meracuni diri sendiri. Efeknya langsung terasa. Harus diakui jamur ini benar-benar kuat. Kensing di celana. Astaga! Cepat pergi. Aduh, aduh. Enta, kenapa? Kenapa aku merasa ubi jalar ini? Ada ba? Haruskah memang saat orang lain sedang makan? Jangan terlalu cepat bersuka cita. Sudah kubilang, kelima indraku lebih tajam daripada orang biasa. Ini kan bakal bikin aku bau sekali. Seandainya tahu, aku tidak akan membiarkan mereka makan jamur sialan sebanyak itu. Tadi, aku tinggal 1 gigitan lagi. Tinggal 1 gigitan lagi. Aku bakal memakannya. Kalian gak mau makan? Kalau gitu, kasih semua ke aku. Ini cuman hal sepele, di kehidupan sebelumnya, di tengah gerombolan zombie. Makan di tengah gerombolan zombie adalah hal biasa sampai bau yang mengguncang langit dan bumi, serta menggetarkan para dewa. Orang-orang ini sepertinya pengungsi yang datang dari berbagai penjuru. Sepertinya mereka berpikir sama seperti kita. Masuk ke kota jauh lebih aman daripada di luar. Banyak orang yang menatap babi-babi itu. Aku harus melindungi Piggy dengan baik. Sudah lebih baik? Vegas apa? Tunggu sampai masuk kota saja. Kalau sudah ketemu dokter, pasti akan baik-baik saja. Tolonglah beri sedikit uang. Beri lagi sedikit uang. Iya, kalian kan bawa babi, pasti punya banyak makanan. Tolonglah, beri kami sedikit makanan. Lagi pula, kami sekarang punya babi. Jadi kami tidak perlu khawatir soal makanan. Seharusnya bisa membagikan sedikit kepada mereka. Tentu saja. Kami juga tidak punya banyak. Kalian tanya saja ke orang lain. Kakak ketiga, kita jelas-jelas. Kalau kita kasih, nanti mereka bakal mengincar kita. Mungkin bukan hanya mereka saja, apalagi mereka kemungkinan besar juga seperti serigala yang tak pernah kenyang. Penghubener, kita memang harus lebih berhati-hati. Mereka terlihat seperti pengungsi biasa. Tapi barusan aku lihat, kapalan di telapak tangan mereka. Tidak seperti yang timbul akibat bekerja di ladang. Lebih mirip. Serahkan perak itu. Aku sudah memberikan perak kalian tadi. Kenapa kalian masih datang untuk merampok? Membunuh! Cepat lari! Sekelompok perampok itu lagi. Tidak, kita harus segera masuk ke kota. Kalau tidak, api ini pasti akan menjelat kita. Iya, Niu, kamu lari dulu. Aku akan menggendong babi ini. Cepat lari. Cepat masuk ke kota. Untuk mencegah kerumunan, tutup gerbang. Pintu gerbang sudah ditutup. Tunggu kami. Cepat, cepat! Sudah masuk. Buka pintunya, buka pintunya. Untung aku cepat bereaksi, langsung bersembunyi di balik bajuku. Kalau tidak, wajahku yang seperti babi ini pasti akan terbentur gerbang kota. Cari tempat untuk bersembunyi dulu. Ayo. Cepat. Para prajurit ini hanya menonton para perampok ini melakukan pembakaran, pembunuhan, dan perampokan di sini. Mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau para perampok itu masuk ke kota,
Konsekuensinya hanya akan semakin parah. Sekarang mereka sudah mengejar sampai ke kota, tepat di dekat sini. Sepertinya gerbang kota ini tidak akan dibuka lagi. Sepertinya kita harus terus mengungsi. Tuan muda jangan khawatir, saya di sini. Tidak apa-apa jika tidak bisa masuk ke kota. Tidak apa-apa, kita sekarang banyak orang. Bukan sembarang orang yang bisa menganiaya kita. Kalau kita semua digabung, kita bisa mengalahkan 11 orang. Kenapa 11? Kalian mengalahkan 10, aku mengalahkan 1. Gimana kita bisa hidup begini? Semuanya sudah dirampas. Astaga, ini tidak adil. Tunggu, di mana Zhang Chunhua dan yang lainnya? Kenapa mereka tidak terlihat? Iya juga, tadi mereka masih di belakang kita. Mungkinkah mereka memanfaatkan kekacauan untuk lari ke kota? Seharusnya tidak, kecepatan mereka tidak secepat kita. Mungkin saja mereka sedang bersembunyi di suatu tempat. Sudahlah, biarkan saja. Lagi pula, lebih baik mereka terpisah. Supaya menutup kita balik. Benar, bos-bos sekelas kalian. Mereka malah nggak tahu cara memanfaatkannya. Pantas saja mereka... Sudahlah, memang dari awal kita tidak berniat mengajak mereka. Sekarang, biarlah mereka berjuang sendiri. Tapi, sekarang kita juga nggak bisa masuk ke kota. Kita hanya bisa terus berjalan, tapi kita sudah tidak punya gerobak lagi. Kalian berempat harus bersusah payah. Ikut berjalan kaki bersama kita. Mau beli gerobak? Aku punya. Mau beli gerobak? Aku punya. Ini semua milikmu, kan? Kenapa aku merasa orang ini terlihat curiga dan licik? Tidak terlihat seperti orang yang berbisnis dengan serius. Kamu sendirian. Membawa begitu banyak gerobak. Ke tempat ini, Urusanmu apa? Kamu mau beli atau enggak? meskipun aku merasa asal-usul gerobak ini tidak jelas. Tapi sudah sampai tahap ini. Nggak perlu ditelusuri lagi. Berapa harganya kalau aku beli satu? $5. Kenapa kamu tidak merampok saja? Apa-apaan 5 liang? Ini 10 liang, 10 liang. Akhirnya aku tahu kenapa rasanya ada yang aneh. Bahkan dengan beberapa jari pun, aku tidak bisa menghitungnya. Masih mau berbisnis? Naikkan harga seenaknya, ya? Tunggu saja, aku akan menghancurkan mulutmu. Ayo kemari, kemari. Biar aku lihat, bagaimana kamu mengambil 10 liang perak ini? Tim kita ini sekarang ada satu lagi si harimau betina. Lepaskan, aku. Mengambil untung dari bencana alam seperti ini, aku akan pastikan kamu bisa mendapatkannya, tapi tidak bisa menikmatinya. Aduh. Tenang. Tenang. Serahkan saja padaku. Setelah sekian lama merindukanku dan berjuang keras di dunia bisnis, masih bisa dikalahkan olehnya. Nah, kalau berani melawan aku, kamu masih terlalu hijau. Benar, kalau dia tidak tahu diri, kalian cukup bilang satu kalimat. Aku akan langsung menghajarnya, sampai ibunya pun tak kenal lagi. Kau juga sudah melihatnya? Istri aku itu nggak bisa diremehkan. Aku juga tahu. Kalau kamu mau dapat uang lebih banyak, begini saja. Mari kita saling mengalah. Berikan harga yang wajar. Kalau begitu, minimal 5 liang. Dengan temperamenku yang meledak-ledak ini, 5 liang perak. Kamu pikir uang itu mudah didapat? Aku merasa hubungan ayah dan ibu jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ibu juga punya temperamen yang meledak-ledak. Hanya ayah yang bisa menenangkannya. Manis sekali. Wah, sudah deh. Nggak nyangka di sini juga bisa ngefans sama pasangan ini. Aduh. 5 liang ya? Nggak nyangka, aku nggak cuma lolos dari perampok. Sekarang malah dapat 5 liang perak gratis. Untung mataku tajam. Sampai bisa melihat gerobak-gerobak ini lebih dulu. Tapi ada satu hal. Kita harus menghitungnya dulu. Pertama-tama, kamu sendirian mendorong begitu banyak gerobak? Pasti sangat melelahkan, kan? Kalau kita membeli satu gerobak, itu juga bisa meringankan bebanmu. Jadi kami akan memberimu 1 atau 2 perak. Sebagai,
Uang jasa. Itu tidak berlebihan, kan? Masih bisa menawar seperti ini. Tidak berlebihan. Dengan kecerdasan seperti ini, mungkin sudah waktunya berhenti berbisnis. Kedua, kamu sendirian mendorong begitu banyak gerobak terlalu mencolok. Sangat mudah ketahuan oleh gerombolan perampok itu. Lagi pula sulit disembunyikan, kita beli satu gerobak saja. Itu juga untuk melindungimu. Kamu kasih kami 1 atau 2 perak sebagai uang perlindungan. Ini bisa, kan? Tidak masalah. Ketiga, kamu sendirian yang mendorongnya padahal gerobaknya sebanyak ini. Pasti butuh banyak makanan. Bagaimana kalau kami membeli 1 gerobak? Itu juga biar kamu bisa berhemat. Kamu kasih kami 1 atau 2 perak sebagai biaya penghematan ini. Bisa, kan? Hah, lihatlah. Bisa. Kenapa aku merasa dia sudah ditipu? Ditipu habis-habisan. Memang pantas disebut pedagang licik. Tak heran Su Cheng tidak mengizinkan kita bertindak. Masih perlu bertindak begitu? Kenapa aku merasa adegan ini terasa sangat familiar? Nah, coba hitung sendiri. Berapa banyak uang yang dibutuhkan? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 7, 8, 9. 2. Oh, aku mengerti. Kereta dorong ini tidak perlu dibayar. Aku akan memberi kalian 2 liang perak lagi. Sudah kubilang dari dulu. Aku ini pedagang curang. Mungkin saja dia bisa mengalahkan. Kau kira aku ini anak kecil berusia 3 tahun ya? Kau datang kepadaku untuk membeli gerobak, kan? Tanpa mengeluarkan sepeser pun, aku malah kasih kamu 2 liang perak. Aku hampir tertipu sama kamu. Aku hampir tertipu olehmu. Ayah sepertinya sudah sadar. Ada apa ini? Kenapa trik ini nggak berhasil lagi? Mungkinkah kemampuan aku dalam menipu masih belum cukup? Kalau bukan karena aku, dari ujung kepala sampai ujung kaki, tidak ada sepiser pun. Hari ini aku benar-benar tertipu oleh. Hahaha. Ternyata aku kalah karena dia sama sekali nggak punya uang. Aku bilang ke kalian nih, sekarang ini bukan soal 10 liang lagi. 100 liang. Kalian lihat? Belum. Kalau begitu pergilah. Aku mau lihat sendiri. Kalian yang bawa keluarga, gimana caranya pergi? Menurutku, sebenarnya nggak perlu repot-repot gitu. Atau langsung saja kita rebut saja, kan sudah sampai tahap ini. Lupakan soal ketertiban. Kita 8 orang lawan dia sendirian. Menurutku, dia juga nggak kayak pedagang kaki 5. Belum tentu, gerobak-gerobak ini dari mana asalnya? Aku benar-benar gak tahan lagi. Ayo, serang. Aku menunggu kalimat itu darimu. Pukuli dia sampai mati. Hajar dia. Segala sesuatu harus diberikan kepada kami. Naik. Ada. Tunggu. Aku punya cara. Bobby, aku mengandalkanmu. Tentu saja, kan cuma mobil 1? Gak perlu ribet gitu, tunggu aja. Aku akan memberikannya sekarang. Aku nggak sedang bermimpi, kan? Sakit banget. Ini bukan mimpi. Itulah cara menguji diri sendiri. Apakah sedang bermimpi atau tidak? Cara yang benar. Kenapa? Kamu banyak protes ya? Gakok. Istri kan. Mau mencubitku seperti apa? Silakan saja. Hahaha. Bagus sekali, akhirnya ada kereta kuda. Kecepatan kereta kuda ini jauh lebih cepat daripada kita berjalan kaki. Lagi pula kereta kuda sebesar ini, kita bisa masuk ke dalamnya. Sekarang kita akhirnya nggak perlu lagi jalan kaki sampai kaki pegal. Hehe tuan muda, aku sudah bilang dari tadi. Apapun yang kamu inginkan, aku bisa mewujudkannya. Kalian tidak heran. Kenapa kereta kuda ini tiba-tiba muncul begitu saja? Kereta sebesar ini kan gak mungkin. Mangkul begitu saja.
Tapi kenapa bisa muncul begitu saja? Aku merasa adegan ini sangat familiar. Sepertinya seperti sebelumnya kentang, ubi jalar, dan telur liar. Juga muncul begitu saja. Lagi pula, tadi adikku bilang dia punya cara. Kereta kuda itu tiba-tiba muncul. Aku lengah. Tidak ada kilatan. Sudah, sepertinya kali ini tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Itu yang membuatnya muncul. Bukankah kita sudah sepakat untuk berbagi kebahagiaan dan kesusahan? Kamu sudah mengkhianatiku secepat ini. Itu hasil sihir babi. Apa babi itu sudah jadi makhluk gaib? Tolong, ada hantu. Masih berteriak-teriak di saat seperti ini takutnya. Menarik perhatian perampok, ya sudah, kamu harus tidur sebentar di sini. Niu, katakan pada ibu. Apa sebenarnya yang terjadi ini? Sebenarnya, kami menemukan makanan itu, dan kereta kuda. Semuanya muncul dari babi-babi itu. Dia sebelumnya memakan batangan emas itu, juga untuk naik level. Babi-babi itu sebelumnya memberitahuku bahwa setelah naik level, apapun yang diinginkannya akan terwujud. Ternyata ada hal yang begitu ajaib. Apakah kita sudah berurusan dengan makhluk gaib? Lalu, mimpi-mimpi yang kamu alami sebelumnya itu juga. Yang diceritakan Juzu kepadaku, hanya saja suaranya. Hanya bisa kudengar. Babi betina itu sangat hebat. Dia bukan makhluk gaib, tapi apa namanya? Sistem. Apakah babi ini sistem? Bagaimana dia bisa tahu identitasku? Benar, itulah dia. Kakak ketiga, kamu benar-benar pintar. Bukankah sistem itu hanya ada di novel saja? Kenapa jadi nyata ya? Aku sudah terlempar ke dalam tubuh orang ini. Apalagi yang tidak mungkin? Kenapa aku bisa kebocoran begitu? Kamu juga terlempar ke sini. Katakan saja. Kenapa kamu jadi sama sekali berbeda? Kamu juga datang dari sana. Lalu waktu itu saat aku memberi kode padamu, kenapa kamu nggak bilang? Kode? Rahasia? Kode apa? Aku nggak ngerti. Mungkinkah? Bukankah kita datang dari tempat yang sama? Jadi kalian semua palsu. Kamu juga, bukan? Setelah aku mati dan bangun kembali, aku jadi seperti sebelumnya. Akhirnya ada yang sama denganku. Aku juga tersedak kenari, dan begitu bangun, aku berubah menjadi anak kecil berusia 7 tahun. Jadi kita berpura-pura selama ini. Apa-apaan ini seolah-olah kita bisa berpura. Sepertinya keluarga pemilik asli itu memang tewas tertimpa batu. Ya sudah, bisa dibilang itu balasan setimpal. Sudah kubilang, tak heran ketiga bocah ini begitu hebat. Bahkan gerombolan perampok gunung pun bisa mereka kalah. Aku sudah bilang, kenapa mereka bisa berubah begitu drastis? Ternyata dari seluruh tubuh mereka, hanya kulit ini saja yang asli. Tidak mungkin dalam hal sebesar ini, kenapa tidak ada yang memberitahuku? Apakah sistem yang belum selesai ini memang begitu tidak disukai? Aku merasa telah ditipu. Aku dikhianati. Hif, Niu. Kenapa kamu sama sekali tidak terkejut? Sama sekali tidak terkejut? Karena aku sudah tahu sejak lama. Kapan hal itu terungkap? Gakok? Bukankah kita baru saja menyadari hal itu? Hari itu di gunung, kalian tiba-tiba duduk. Entah kenapa, kalian tidak membuka mulut. Tapi aku bisa mendengar kalian berbicara, meskipun tidak mengerti. Tapi aku merasa, kalian sudah berbeda dari sebelumnya. Maksudmu? Kalian bisa mendengar pikiran kami. Jadi, kami terungkap pada hari pertama kami datang ke sini. Aku kira aktingku lumayan bagus sih. Perubahan emosimu itu lumayan bagus sih. Aduh, sakit. Pelan. Astaga. Sistem dan suara hati. Sebenarnya, seberapa banyak cheat yang sudah kamu dapatkan? Aku kira, aku adalah sang terpilih. Ternyata adikulah yang sebenarnya.
Apa sih yang mereka bicarakan? Aku juga nggak ngerti. Mungkin artinya mereka sangat hebat. Untungnya kita sadar. Benar kalau tidak, siapa tahu akan berakhir seperti keluarga Zhang Chenhua. Entah masih hidup atau tidak. Tapi tidak bisa begitu saja dikatakan, karena kita terpilih. Itu berarti kita semua adalah anak-anak yang ditakdirkan. Lagi pula soal reinkarnasi. Dulu bahkan belum pernah ku dengar. Tuhan, lihat saja aku dan Niu ini seperti emas. Dimanapun aku bisa bersinar. Maaf, maaf. Aku terlalu sombong. Lihat saja kemampuanmu yang begitu sedikit. Kalau kamu hebat, coba deh kamu disambar petir sekali. Aku lihat, apakah kamu bisa bicara tanpa merasakan penderitaan orang lain? Sudah. Ayo cepat naik kereta, kita masih harus melanjutkan perjalanan. Niu, kenapa kamu nggak berangkat? Lalu bagaimana dengan mereka? Mereka? Hah? Uang perak, mereka sudah dirampok habis. Dan sedikit banyak, mereka semua mengalami luka-luka. Sepertinya. Apakah kita bisa membantu mereka? Babi-babi itu berkata, selama dia ada, makanan akan selalu tersedia sebanyak yang dibutuhkan. Kita bagi sedikit kepada mereka, tidak masalah. Menyelamatkan satu nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat. Ini kesempatan bagus untuk mengumpulkan pahala. Tapi, Menurutku, lebih baik mengajarkan cara memancing daripada sekadar memberi ikan. Kamu tidak mungkin ingin mendirikan perkemahan, kan? Benar, karena sekarang masalah makanan dan sebagainya sudah tidak menjadi masalah. Maka tak perlu khawatir soal risiko yang timbul, karena jumlah orang yang banyak. Kita bisa langsung merebut sebuah bukit, lokasinya mudah dipertahankan dan sulit diserang. Mendirikan perkemahan kita sendiri, saling mendukung, itu lebih baik daripada terus-menerus melarikan diri. Menurutku, oke. Aku juga setuju, kemanapun kalian pergi, aku akan ikut. Lagi pula, aku bisa melakukan apa saja. Benar, nanti siapa tahu kita bakal jadi penguasa gunung terkuat di radius 10 eli. Nanti kita lihat saja. Siapapun yang tidak tahu diri dan berani mengganggu kita. Ibu, menurutmu gimana? Aku sudah bilang. Di rumah kita ini. Akan mengikuti perintahmu. kalau begitu, kita akan mendirikan perkemahan. Dan menetap di sini. Ayo, makan. Siapa sangka? Ternyata masih bisa makan banyak sekali makanan ini. Iya, hampir saja kita mengira kita bakal kelaparan. Terima kasih, Piggy. Sama-sama, itu sudah seharusnya. Ini juga bisa dibilang yang sangat berkesan. Kepala suku, ketiga orang ini di sekitar desa kita bertingkah mencurigakan. Sekilas saja sudah terlihat bahwa mereka tidak bermaksud baik. Anak-anak nakal ini, kita hampir saja dibunuh oleh perampok. Mereka malah ada di sini, makan makanan mewah. Entah dari mana mereka mendapatkan begitu banyak makanan. Mereka benar-benar tidak peduli dengan nyawa kita. Jadi, jangan salahkan kami. Kalian juga jangan terlalu cepat bersuka cita. Kalau dia bisa bersikap seperti ini kepada kita sekarang. Nanti dia juga bisa memperlakukan kalian seperti ini. Kami sesama warga desanya. Dia tidak kenal ampun. Apalagi kalian. Kalian bertiga, para pria dewasa, benar-benar bisa dikendalikan oleh seorang wanita. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Lagi pula kita tahu dia punya persediaan makanan. Jadi, kita langsung cari saja berasnya. Lalu kita bagi-bagi saja. Coba pikirkan. Apakah kalian benar-benar bersedia? Melakukan apapun dan makan apapun sambil terus memperhatikan ekspresi. Apa kalian benar-benar takut pada seorang wanita? Baiklah kalau kalian mau bergantung pada moodnya, aku tidak akan... Ayo, kita cari sendiri. Pengecut. Kalian benar-benar mempermalukan kami, para pria. Kita ikut kalian. Dia cuma seorang wanita. Apa haknya memerintah kita? Kalau kita dapat bagian yang setara, kita akan memisahkan diri dan menjadi raja di wilayah kita sendiri. Ayo pergi.
mainnya sekali. Di mana mereka menyembunyikan persediaan makanan itu? Intinya, cukup untuk kita semua, makan dan minum sepuasnya. Seharusnya masih ada sisa yang banyak, kan? Kenapa tidak bisa ditemukan? Mungkin mereka menyembunyikannya di kamar mereka sendiri. Ya. Wanita sialan ini, itu memang gayanya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tugas kita mengalihkan perhatian mereka. Kita berempat masuk saat mereka lengah. Dan pindahkan semua barangnya. Kenapa harus repot-repot? Aku langsung ajak kalian ke sana. Bukankah itu lebih mudah? Benar, tapi itu terlalu... Untung saja istriku cerdas. Sekali lihat saja dia langsung tahu. Kamu memang tidak pernah berubah ya? Kami tadinya berpikir, asalkan kalian bertobat, kami akan memaafkan kalian. Tapi kalian memang tidak pernah berubah. Ingin mencuri beras kami? Bisakah kalian mencurinya? Beres kami itu semua, diciptakan dari ketiadaan oleh babi-babi. Oke, kalau kalian bisa menemukannya itu baru aneh banget. Untung ada babi-babi. Benar, selain kalian, tidak ada seorang pun yang boleh mengambil sebutir beras pun dariku. Lagi pula, kalau kalian sendiri tidak mau hidup, terserah saja. Tapi kalian malah memaksa mereka ikut mati. Tepat sekali dengan mereka aku berhasil. Beberapa niat jahat. Usir mereka semua. Kalau begitu, biar aku yang melemparkan mereka keluar. Biarkan aku yang mengusir mereka. Kita semua telah dihasut oleh mereka. Mereka tidak akan berani lagi terhadap kita. Karena kita masih berguna. Maafkanlah kami kali ini. Kami akan mengampuni kalian. Goda, Daniel, Panghu. Pukul mereka, buat mereka babak belur, lalu lempar ke bawah gunung. Dasar, aku sudah berbaik hati menampung kalian. Kalian malah berani mengkhianati kami. Kalian pikir aku nggak punya emosi ya? Kalian bertiga tidak punya malu itu sudah bisa dimaklumi. Kalian bertiga, orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Baru saja akan makan kanan kami langsung berbalik melawan, keluarkan semuanya. Kakak sulung dan adik ketiga, serang saja dengan tenang dengan keahlian kedokteranku. Bahkan kalau sampai mati, aku akan menghidupkan mereka kembali. Oke, aku sudah menunggu kalimat. Kami juga ikut, kami juga mau. Niu, lihat ibumu. Apakah dia cantik banget? Ente cantik banget, atau enggak? Tapi rasanya, hinamnya sepertinya mau mati. Sudah, kalian semua. Buang mereka keluar. Wah, ada masalah, bos. Gerombolan perampok itu datang lagi. Mereka akan segera menyerbu ke gunung. Tapi bagaimana mereka tahu kalau kita ada di sini? Sekarang bukan waktunya membicarakan hal itu. Kita harus mengusir mereka dulu. Tapi, Tuan Besar, kita juga nggak bisa mengalahkan para perampok itu. Ya, atau lebih baik kita lari saja. Kamu terlalu meremehkan kita. Kalian berdua bersembunyi dulu. Sisanya serahkan saja pada kami. Sudah, los. Selama babi ini masih ada, tak seorang pun dari kalian bisa naik ke atas. Selama kami bertiga ada di sini, kami jamin mereka akan ketakutan setengah mati. Dan aku juga. Kau minggir dulu, jangan ganggu kami. Kalau kamu ikut, kamu malah bakal jadi beban. Kalian berdua apa makan malam tadi, Rakun? Cukup menjilat sedikit saja sudah bisa membunuh diri sendiri.
自从那天晕倒之后就不太对劲，一直有点